Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan hari ini, bertepatan dengan malam pertama di bulan Zulhijjah, malam pertama daripada 10 hari terbaik. Kita di sini masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal-amal solih kita, yang semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam segala amal-amal solih kita, terutama pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, yang semoga kita termasuk ke dalam salah satu di antara mereka yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Oke, melanjutkan kultum beberapa pekan yang lalu. Oke, melanjutkan bahasan tentang bertumbuh. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang harus kita jauhi agar kita dapat menjadi pribadi yang terus bertumbuh, agar kita dapat memanfaatkan peluang besar yang sudah Allah khususkan untuk kita, orang-orang beriman tentunya, orang-orang yang percaya bahwa ia memiliki Tuhan yang selalu mengawasi dia, percaya bahwa ia selalu dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat segala amal perbuatannya, percaya bahwa ia memiliki kitab Al-Quran sebagai panduan hidupnya, percaya bahwa Rasul-Rasul Allah adalah panutannya, dan percaya bahwasanya ia hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan segala takdir yang dia alami di dunia ini adalah skenario terbaik dari Tuhannya. Dari rangkaian kalimat tadi dapat disimpulkan bahwasanya sebenarnya orang-orang beriman ini tuh memiliki hidup yang sangat terarah. Kayak umpamanya, kita lagi ikut lomba, diawasin. Ada juri yang senantiasa mencatat, diberi tata tertib yang begitu ketat. Kemudian untuk bisa menang biasanya kita mengikuti tips-tips dari orang yang kita anggap sebagai panutan. Orang-orang yang mungkin udah pernah menang sebelumnya atau yang lainnya. Kemudian kita juga yakin bahwasanya lomba hanyalah pertunjukan semata, dan apapun hasilnya itu adalah hasil terbaik dari segala usaha yang telah kita lakukan. Nah, kurang lebih begitu pula seharusnya bayangan dunia bagi orang-orang beriman. Dunia hanyalah sebuah arena perlombaan. Kalau kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Maka suatu hal yang aneh ketika orang-orang beriman tidak dapat bertumbuh dengan baik. Maka ketika kita merasa seperti itu, merasa seperti rasa-rasanya diri kita tuh terus berada di tempat yang sama, tidak ada pertumbuhan setiap harinya, bahkan 1% pun rasanya sulit gitu. Maka ketika kita merasakan hal itu, kita perlu cross check lagi nih iman kita. Apakah ada yang salah dengan iman kita, atau ada hal-hal yang seharusnya kita jauhi, tapi belum kita jauhi gitu. Jadi selain daripada cross check lagi iman kita juga harus jauhi hal-hal yang emang menghambat kita dalam bertumbuh. Nah, hal-hal inilah yang seringkali nggak disadari sama kita, nggak disadari oleh orang-orang beriman. Rasa-rasanya iman kita baik-baik aja kok, tapi kenapa ya kita tetap kalah sama orang-orang kafir di luar sana? Kenapa mereka bisa lebih maju? Nah, itu yang bisa jadi menjadi kelemahan kita. Jadi, mereka udah ngejauhin hal-hal yang menghambat mereka dalam bertumbuh lebih dulu daripada kita, sehingga pada akhirnya mereka tuh bisa bertumbuh lebih baik di depan kita gitu, sedangkan kita ada di belakang mereka. Nah, apa aja sih hal-hal tersebut? Nah, hal yang pertama itu adalah menunda-nunda. Jadi sebuah sindiran keras untuk diri saya sendiri sebenarnya. Sebuah hal yang sangat sepele tapi berpengaruh begitu besar, terutama pada pertumbuhan pencapaian, mindset, tanggung jawab, bahkan pertemanan kita sendiri. Bayangin aja kalau misalnya
nunda-nunda itu menjadi habit kita sehari-hari. Nauzubillah ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Pertama, banyak target-target yang bakal tertunda, terus mindset kita jadi nggak berkembang, lalai sama tanggung jawab, sampai pada akhirnya orang lain pun enggan memberikan tanggung jawab besar kepada kita. Akhirnya ya kita nggak berkembang di situ-situ aja gitu. Sama juga sama lingkup pertemanan kita. Kan kita adalah cerminan dari teman kita ya, dan begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita suka nunda-nunda, kita akan dikelilingi oleh orang-orang seperti itu juga gitu. Jadi coba tekankan pada diri kita sendiri, gerak dulu baru dapat gitu. Jadi usaha dulu, doa dulu, baru kita mikirin yang namanya hasil gitu. Jadi jangan ditunda-tunda mulu gitu. Kalau nunda-nunda tuh biasanya karena kita terlalu banyak memikirkan hasil sampai akhirnya kita nggak ngerjain gitu. Jadi coba gerak dulu, usaha dulu, baru akhirnya kita memikirkan hasil apa nantinya gitu. Karena ketika kita bergerak, ketika kita mulai usaha, mulai doa, terus mulai berani ambil keputusan, maka disitulah kita mulai bertumbuh gitu. Kalau kita mikirin hasil doang, itu nggak ada bertumbuhnya sama sekali. Oke, kemudian ke poin yang kedua yang harus kita jauhi adalah rendah diri. Selalu merasa inferior, insecure, dan semacamnya gitu. Mungkin ini udah pernah saya sampaikan di beberapa waktu lalu ya. Yang pada intinya penyebab dari hal ini itu kesimpulan itu ada dua gitu. Yang pertama, kita nggak tahu kelebihan kita apa, atau kita terlalu fokus sama kelemahan kita gitu. Nah, dari hal ini saya jadi ingat suatu ayat di surah Ali Imran, tepatnya ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi, kita tuh dilahirkan kepada manusia adalah sebagai umat terbaik gitu ya. Maka seharusnya tidak sepatutnya kita merasa inferior gitu, merasa insecure sebagai orang Islam ya. Karena bahkan pencipta kita sendiri, pencipta manusia sendiri itu udah bilang sendiri kalau kita umat Islam adalah umat terbaik gitu loh. Jadi coba deh kita lihat lagi ke diri kita, kayak kelebihan apa aja sih yang kita punya, apa aja sih yang Allah titipin buat diri kita yang bisa dimaksimalin dan bahkan bisa dijadiin kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Nah, masih ada 3 poin lagi, tapi ini antara apa ya, nggak sempet buat nyatet lagi sama buat bekal pekan depan kultum selanjutnya beda tipis ya, gitu. Jadi pokoknya to be continue, insya Allah selanjutnya akan dibahas di kultum saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.